Saya teringat sebuah diskusi saya waktu saya menyelesaikan studi S2 saya di Gajah Mada, bahwa pajak itu dia dikatakan sebagai sebuah instrumen ekonomi negara karena memang sebagian besar pendapatan negara itu dia berasal daripada pajak pada waktu itu. Meskipun demikian, perlu kita diskusikan bagaimana pengaruh pajak itu sendiri terhadap kesejahteraan rakyat. Apakah memang sudah sejahtera rakyat setelah ada pemungutan pajak tersebut? Ya, kenapa sih seolah-olah pajak itu selalu defisit? Itu keterangan daripada pemerintah. Itu. Nah, di sini penting untuk kita memahami sebenarnya juga bagaimana pajak itu sebagai kontribusi utama pemasukan pemerintah dan sebagai sumber belanja negara. Dia punya dua fungsi, ya. Ada yang disebut fungsi budgeter dan fungsi regulator gitu kan. Atau nanti sebenarnya ini banyak banyak dia di beberapa buku juga sering disebut ada fungsi redistribusi misalnya, katanya ini kan karena ada unsur pemerataan dan keadilan di dalam masyarakat. Kemudian ada fungsi demokrasi katanya, karena pajak itu adalah wujud daripada sistem gotong royong. Meskipun demikian, secara umum yang kita kenal hanya dua, ya, yaitu pajak fungsi budgeter dan pajak fungsi reguleran, ya, atau regulator, ya. Apa yang dimaksud pajak berfungsi sebagai budgeter itu, di sini pajak itu dia adalah sumber dana pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluarannya, budgeter, gitu ya. Jadi fungsinya itu terletak di sektor publik. Pajak itu dia alat, ya, yang difungsikan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dan pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Apakah itu pengeluaran yang sifatnya rutin begitu kan, atau pengeluaran dalam kondisi tertentu. Nah, kemudian apa yang dimaksud pajak berfungsi sebagai reguler, ya. Nah, di sini ini pajak itu dia mengatur, ya, alat-alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam arti bahwa kenapa dia dikatakan digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial, ya, karena memang dia dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya adalah di bidang keuangan, ya kan? Kalau fungsi mengaturnya itu dia lebih banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Misalnya pajak perseroan, salah satu pasal dari Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925, dia memberikan kebebasan dari pajak perseroan atas pengenaan tarif yang rendah terhadap badan-badan koperasi yang berkedudukan di Indonesia. Nah, dari empat fungsi dari fungsi kedua tadi, ya, maka timbul pertanyaan sebenarnya, apakah pemerintah telah menjalankan fungsi pajak dengan baik, dengan indikasi kesejahteraan bagi rakyat, ya, tentu saja baik di bidang sosial dan ekonomi. Seperti saya bilang di awal pertemuan kita, ya, kenapa rakyat harus membayar pajak dan apa kewajiban pada negara? Apakah sudah terpenuhi, sudah tersedia pelayanan-pelayanan publik yang baik, tersedia lapangan kerja, atau tingkat pengangguran rendah, kemudian daya beli masyarakat meningkat, kemudian pendidikan juga bisa semua orang mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkeadilan. Apakah itu semua sudah tercapai, itu kan? Atau apakah itu bisa tercapai dari dana pajak yang terkumpul? Itu. Ini menjadi suatu hal yang perlu untuk kita diskusikan bersama dan perlu untuk kita telaah. Berkaitan dengan tarif pajak, kalau kita berbicara tarif pajak, maka di sana ada 4 tarif pajak, ya. Ada tarif yang dipajak secara proporsional, persentasenya tetap ini. Jadi berapapun
jumlah yang dikenai pajak, dia tetap proporsi pajaknya, nilai yang dikenakan pajaknya. Kemudian ada tarif tetap. Kemudian ada tarif progresif, dia semakin meningkat dia angkanya, angka pajaknya bergantung pada nilai. Itu. Kalau yang tetap tadi ya berapapun jumlah yang dikenai pajak, besaran terutangnya tetap. Ya, kalau yang proporsional tadi, ya pajak terutang proporsional dengan besar nilai yang dikenai pajak. Kemudian ada yang disebut tarif degresif. Ya, tarif degresif ini adalah persentase tarif yang digunakan di mana semakin kecil dia, ya apabila jumlah yang digunakan itu semakin kecil juga. Meski demikian, jadi saya teringat ya apa yang disampaikan oleh Mardiasmo di dalam sebuah bukunya tentang perpajakan. Memang sulit untuk mendapatkan atau memaksimalkan sektor pajak ini karena banyak hambatan di dalam pemungutan pajak itu. Misalnya apa? Hambatan-hambatan yang sering terjadi itu perlawanan yang sifatnya pasif. Jadi bukan aktif ya. Jadi kalau Pak aktif itu dia melakukan sesuatu, kalau pasif itu dia tidak melakukan sesuatu. Misalnya apa? Enggan membayar pajak. Ya, bisa saja dia disebabkan adalah karena pengetahuan yang bersangkutan barangkali, atau moralitas yang bersangkutan barangkali, atau budaya, kulturnya, kebiasaan di dalam masyarakat itu semua mempengaruhi ya. Karena kalau masyarakatnya cerdas ya, dia sudah bisa menilai kinerja aparatur negara dalam hal perpajakan dan sudah memahami bahwa pajak itu adalah tulang punggung pendapatan negara ya. Tapi kemudian misalnya dia melihat begitu marak kasus korupsi dalam perpajakan, kemudian sanksi terhadap orang-orang yang melakukan korupsi itu juga rendah, ya bisa jadi dia enggan untuk membayar pajak, bisa saja gitu kan. Kemudian sistem pajak yang barangkali juga sulit dipahami itu kan, dia tidak paham bagaimana mekanisme penghitungan pajak itu, kemudian lokasi kantornya yang masih berada di pusat-pusat kota begitu kan, itu semua mempengaruhi sebenarnya gitu kan. Kemudian sistem kontrol misalnya itu juga tidak berlaku dengan baik di dalam sektor perpajakan ini. Makanya seringkali kita mendengar bagaimana distribusi yang tidak tepat ya, yang seharusnya dapat malah tidak dapat. Kemudian bagaimana pelaporan dan penggunaan pajak itu seringkali juga tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik gitu kan. Semua itu membuat masyarakat sebenarnya enggan, ragu mereka untuk membayar pajak. Nah, ini hal-hal yang berpengaruh ya. Jadi perlawanan yang sifatnya pasif, tidak melakukan sesuatu. Saya kalau kita berbicara pidana kan, pidana itu ada yang kalau delik komisi artinya delik melakukan larangan yang ditetapkan oleh undang-undang ya, itu aktif. Kalau yang disebut delik omisi itu tidak melakukan perintah undang-undang, pasif ya, semuanya mendapat sanksi gitu. Nah, itu kalau kita berbicara pidana. Nah, di dalam perdata ini hambatan itu juga ada sih yang bentuknya secara aktif ya, yang kita kategorikan sebagai perlawanan yang sifatnya aktif. Misalnya apa? Tax avoidance misalnya ya, usaha untuk meringankan beban pajak. Memang tidak melanggar undang-undang, tapi itu cara untuk menghindari pajak ya. Kemudian ada tax evasion namanya. Tax evasion ini usaha untuk meringankan pajak dengan cara apa? Melanggar undang-undang, seperti Gayus Tambunan dulu kasusnya, ada penggelapan pajak, kemudian ada rubah dan segala macam nilai perpajakannya. Itu bentuk-bentuk perlawanan yang diberikan oleh wajib pajak terhadap negara dalam hal pemungutan pajak. Meskipun demikian, bila hari kita sudah
mendengar bersama, sudah menjalani bersama begitu kan. Kita melihat di media bagaimana ada teks amnesti atau pengampunan pajak. Meskipun dari hasil teks amnesti itu kita lihat ada lumayan ya, ada lumayan yang mengikuti teks amnesti tersebut. Pro dan kontra ya itu menjadi persoalan yang berbeda ya, karena kita berasal dari orang-orang hukum, kita merupakan orang-orang hukum, jadi selalu ada pro dan kontra di setiap permasalahan tersebut. Itu hal yang biasa saja, tapi kenapa? Karena negara sudah menetapkan keputusan seperti itu ya harus dijalankan. Masalah pro dan kontra, kalau kita kontra ya silahkan digugat undang-undangnya. Negara sudah menyediakan sarana dan prasarana begitu kan. Kalau dia bertentangan dengan undang-undang digugat di MA, kalau dia bertentangan dengan undang-undang dasar digugat di Mahkamah Konstitusi. Itu cara-cara untuk melawan kebijakan ya yang kita anggap keliru. Nah, bagaimana kalau setelah kita kontra kemudian menggugat, hakim masih juga memutuskan misalnya kita kalah begitu, ya sudah itu kan, karena hakim dianggap tahu undang-undang dan kemudian keputusan hakim itu sudah dianggap adil. Ya irah-irahnya kan keputusan dengan berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Jadi di setiap putusan pengadilan itu kan irah-irahnya di kepala putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka pertanggungjawabannya sudah sama Tuhan. Itu. Kalau irah-irah itu tidak ada ya putusannya batal demi hukum. Gitu. Nah, sepanjang irah-irah itu ada dan tidak cacat baik secara formil putusan itu atau cacat secara material ya sah-sah saja. Kemudian berikutnya kita bicara tentang asas dalam pemungutan pajak. Jadi asas ini penting ya. Kalau kami dulu ketika kami kuliah, kami diminta untuk menghafal banyak sekali asas dan mengingat semua asas. Kenapa? Karena lahirnya undang-undang itu dia dasarnya adalah asas hukum. Ya. Ini kalau kita belajar di teori hukum ya, di teori hukum jenjang ilmu itu di mana? Asas hukum itu dia ada sebelum aturan-aturan yang sifatnya konkret di dalam undang-undang ini atau yang kita kenal dengan undang-undang ini. Maka ketika terjadi pertentangan antara berbagai aturan yang sifatnya konkret tadi antara undang-undang, maka kita lihat asasnya. Kita kembali ke asas. Nah, pada kesempatan ini yang saya sampaikan di slide itu hanya 4 asas. Ada asas keadilan, ada asas yuridis, asas ekonomis, dan asas finansial. Apa yang dimaksud asas keadilan? Ya pajak itu dia ditujukan kepada orang yang memiliki penghasilan saja. Kalau dia pajak penghasilan atau badan gitu kan. Kalau dia pajak bumi dan bangunan, orang yang memiliki bumi dan bangunan. Kalau dia tidak punya ya tidak kena pajak. Itulah asas keadilan. Kemudian ada asas yuridis. Asas yuridis itu apa? Jadi pemungutan pajak itu dia harus berdasarkan aturan. Ya, dasar hukumnya harus kuat. Kemudian ada yang disebut dengan asas ekonomis. Asas ekonomis itu barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok ya, yang sifatnya mempengaruhi kehidupan orang banyak seperti gula, garam, beras dan sebagainya, itu tidak boleh dikenakan pajak. Kemudian ada yang disebut asas finansial. Ya, asas finansial itu dia harus memperhatikan pajak itu, pemungutan pajak itu cost and benefitnya seperti apa. Jangan ketika dia untuk mendapatkan pajak yang jumlahnya 1 juta misalnya, negara harus mengeluarkan dana sampai 2 juta untuk operasionalnya. Nah, jadi harus diperhatikan cost and benefit. Ya bisa jadi kalau pendapatan pajaknya adalah 75.000 gitu kan, kemudian negara hanya mengeluarkan 25.000 untuk operasional, ya sudah untung namanya gitu kan. Tapi kalau negara justru rugi, wah ini pasti bertentangan dengan asas finansial ini di dalam hal pemungutan pajak.